Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kesuksesan, serta keberuntungan selalu berada di pihak teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk video pendek kali ini saya akan mereview ulang atau membahas ulang beberapa video yang sudah saya bahas terlebih dahulu. Dikarenakan video saya yang kemarin untuk membahas tentang visa ke Korea itu dihapus oleh YouTube. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan dari saya sehingga video tersebut akhirnya melanggar dan dihapus. Jadi baik untuk itu supaya teman-teman yang membutuhkan bisa mempelajari ulang bagaimana cara apply visa ke Korea dan visa apa sih yang dibutuhkan ketika saya mau backpackeran atau mau jalan-jalan ke Korea dengan cara backpacker. Untuk saat sekarang saya akan memberitahukan karena visa kunjung ke Korea itu ada 5 jenis teman-teman. Ke Korea Selatan sendiri teman-teman yang backpacker itu jangan sampai salah memilih visa. Yang pertama itu ada single visa ya teman-teman. Ada single visa, ada single visa khusus, ada double visa, ada multiple visa, ada juga group visa. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu 5 jenis visa kunjung ini dan supaya kalian tidak salah memilih visa saat mengajukan ketika mau bepergian ke Korea Selatan. Jadi teman-teman, 5 jenis visa tersebut sekarang juga sudah rilis harga terbaru. Dan nggak perlu teman-teman datang ke kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia. Kalian cukup datang ke Cafe AC, yaitu Korea Visa Application Center yang ada di Kuningan dan alamatnya ini. Jadi teman-teman itu kalau datang ke Cafe AC saya anjurkan sebaiknya lebih awal ya, karena di situ kalau kalian telat sedikit pengantriannya cukup panjang. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Korea dengan cara backpacker, saya anjurkan untuk mengurus single visa. Apa itu single visa? Single visa adalah visa kunjung yang berlaku maksimal 90 hari. Jadi kalian punya batas waktu 90 hari dengan masa stay di Korea 1 bulan. Atau kalian juga bisa approve single visa khusus yang masa berlakunya di atas 91 hari. Atau double visa. Kalau double visa itu teman-teman, visa kalian ini berlaku selama 6 bulan. Ya, kalian bisa datang 2 kali ke Korea. Setelah datang pertama, pulang, datang lagi dengan rentan waktu 6 bulan dengan masa stay maksimal per 3 bulan ya teman-teman di Korea Selatan. Terus kalau ada lagi teman-teman yang namanya multiple visa, tapi multiple visa ini tidak bisa langsung di apply begitu saja, terkecuali kalian harus datang 1 kali minimal ke Korea. Ada multiple visa. Kalau multiple visa itu masa tengahnya sangat panjang selama 5 tahun dan ini cocok untuk teman-teman yang berbisnis yang pulang pergi antara Korea dan Indonesia. Ini berlaku 5 tahun, kalian nggak perlu setiap datang itu harus apply visa, nggak perlu. Jadi cukup menggunakan 1 kali apply multiple visa berlaku 5 tahun dengan setiap kali masa stay-nya di Korea itu masa tinggal per 1 bulan. Caranya 1 bulan kalian harus keluar dulu dari Korea, kembali lagi. Itu bisa selama 5 tahun seperti itu. Ada juga yang namanya grup visa teman-teman. Kalau grup visa ini kalian itu harus diwakili dengan agent travel yang sudah terdaftar di kedutaan besar Korea Selatan. Jadi minimal kalian harus beranggotakan 5 orang, maksimal 50 orang dengan keberangkatan serta kepulangan dengan jadwal yang sama yang sudah diatur sesuai schedule oleh pihak travel ya teman-teman ya. Nah, itu tadi beberapa jenis visa yang kalian harus ketahui kalau ke Korea itu ada 5 jenis visa kunjung. Jadi saya anjurkan teman-teman ini kalau datang ke Koreanya backpacker sebaiknya ngurus single visa saja. Single visa itu harganya Rp816.000. Itu sangat cocok buat teman-teman pelaku perjalanan backpacker. Dalam arti backpacker itu kalian jalan sendiri tanpa melalui agent travel ya teman-teman ya. Untuk menjelajah ke Korea dengan cara kalian sendiri, berangkat sendiri, lebih murah sebenarnya teman-teman, karena kalian dan waktunya juga kalian nggak terikat oleh schedule dari agent travel. Kalau backpacker itu keuntungannya kalian kemana saja itu tergantung teman-teman saja, waktunya menyesuaikan dan penginapan pun kalian bisa memilih ya. Saya sarankan kalau di Korea sebaiknya kalau cari penginapan banyak kok yang murah-murah. Teman-teman juga bisa ada yang namanya Kusiwon itu per bulan, malahan 1 bulan sekitar 250.000 won, sekitar 3 juta. Itu sebulan kecil sih, ruangannya kecil, tapi kalau untuk teman-teman yang backpacker cukup sebenarnya kalau 1 bulan stay di Korea, lebih irit ya. Dan kemana-mana kalian bisa menggunakan transportasi bis atau kereta dan juga taksi. Tapi kalau taksi mungkin terlalu mahal.
kalian bisa naik bis saja. Kalian bisa beli kartunya, itu ada kartu khusus di setiap mart, pasti ada kok. Jadi di setiap minimarket itu disediakan kartu kayak T-Money begitu. Kalian bisa deposit, beli 5.000 won atau deposit berapa silakan untuk kalian perjalanan menggunakan transportasi umum di Korea. Karena di Korea ini adalah salah satu negara yang memiliki kota dengan alat transportasi yang terbaik di dunia, teman-teman ya. Terus syaratnya apa aja? Nih, ini adalah beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Dan juga ada trik-trik tertentu yang harus kalian penuhi supaya visa kalian itu di ACC atau di approve. Karena data kalian itu dikaji, benar-benar dicek oleh pihak kedutaan, oleh pihak konsulat dari Korea Selatan sendiri dengan rentan waktu 6 hari kerja. Terkadang saya pernah pengalaman teman-teman ya. Pengalaman saya itu pertama, saya pernah apply 6 visa ya, 6 orang visa pelaku perjalanan backpacker, yaitu single visa. Ada 1 orang yang ditolak. Itu setelah saya telusuri kenapa yang 5 di ACC kok yang 1 ditolak. Nah, itu dikarenakan di daerahnya mereka itu, teman saya itu banyak yang aslinya bepergian ke Korea dengan menggunakan visa kunjung terus kabur. Nah, itu mungkin juga jadi bahan kajian dari pihak kedutaan, tapi tidak semua teman-teman ya, itu mungkin kebetulan saja. Nah, syaratnya apa teman-teman ya? Yang di Korea Selatan ini beda, karena saya approve visa misalkan ke Turki, ke UK itu beda, lebih mudah. Kalau Korea Selatan ini kita agak gambling ya, karena resiko ditolaknya juga ada. Yang pertama itu kalian harus ada paspor. Yang kedua ada yang pertama ada paspor pasti ya. Paspor, yang kedua SPT tahunan. Nah, ini yang membedakan. Ke Korea Selatan itu harus ada SPT tahunan karena mereka itu harus tahu bahwa kamu itu warga yang taat wajib pajak. Nah, yang pertama itu paspor, SPT tahunan, dan kalian harus mengunduh formulir pendaftaran dengan dilengkapi foto yang sudah ditempel. Nah, fotonya itu ukuran 3,5 x 4,5 dengan background warna putih. Tapi teman-teman fotonya harus bagus ya. Mau pakai handphone atau datang ke studio foto, resolusinya harus bagus. Dan kalau ke studio foto mereka sudah paham untuk apply visa Korea ukuran berapa sudah paham, ukurannya 3,5 x 4,5 mm. Kalau kalian custom sendiri, ukurannya harus disesuaikan dan bahannya dengan resolusi foto juga harus bagus ya teman-teman, jangan sampai buram. SPT tahunan, paspor, foto, mengunduh formulir pendaftaran, terus ada juga dokumen pribadi seperti akte, KK, dan KTP. Terus surat keterangan kerja, itu bagi teman-teman karyawan, atau surat sponsor dari perusahaan juga perlu, SIO bagi teman-teman yang pengusaha, dan untuk teman-teman yang PNS ini harus ada fotokopi nomor induk pegawai, ya, fotokopi nomor induk pegawai. Untuk teman-teman lebih bagusnya meyakinkan pihak kedutaan, kalian harus mempunyai surat sponsor dari perusahaan. Nah, surat sponsor ditujukan bahwa kamu itu pergi ke Korea disponsori oleh sebuah perusahaan. Nah, itu lebih meyakinkan karena ada penjamin teman-teman ya. Setelah dokumen pribadi, teman-teman, itu kalau untuk pelajar, itu bisa menggunakan kartu pelajar. Terus lagi harus ada rekening koran, teman-teman. Nah, rekening koran yang dimaksud ini tidak melulu harus saldo depositnya begitu banyak, tidak. Tetapi yang lebih dinilai itu sirkulasi keuangan kalian selama 3 bulan terakhir. Contohnya nih, kalian dapat kreditnya selama 3 bulan terakhir itu bagus. Misalkan kalian karyawan, tiap bulan harus ada gaji masuk. Nah, uang itu digunakan untuk apa aja, itu nanti keluar masuknya uang kalian akan dibaca oleh pihak kedutaan. Itu yang terpenting teman-teman. Kalau saldo sendiri relatif, mungkin kalau dihitung teman-teman mau stay-nya di Korea 1 bulan ya taruhlah 1 hari 1 juta rupiah untuk isi saldo kalian. Mungkin 30 juta, 20 juta, silakan terserah. Yang penting teman-teman itu paling utama nilai transaksi kalian itu bagus. Jadi uang kalian itu berputar. Mereka melihatnya seperti itu. Kalau uang tidak berputar, tiba-tiba uang mengendap banyak, itu pun nggak jaminan kalian bisa diterima visanya. Yang melihat lihat itu kalian bawa pembisnis atau pekerja, itu uangnya jelas keluar masuknya itu. Kalau saldo saya rasa 25 juta, 30 juta sudah cukup, sudah bagus teman-teman ya. Terus lagi untuk yang ibu rumah tangga yang nggak punya rekening, solusinya bagaimana? Mungkin ibu rumah tangga bisa menggunakan rekening suami atau surat sponsor dari suami. Itu bisa. Terus jangan lupa ada juga surat keterangan dari bank. Wah, surat dari bank ini bahwa
menjamin kalian itu bener-bener nasabah bank tersebut. Setelah rekening koran, kalian harus ada surat keterangan dari bank ya teman-teman ya. Sudah begitu kalian tinggal isi formulir, dan isi formulirnya itu harus detail dengan huruf kapital. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah mengisi, ada coretan-coretan, tidak boleh. Kalian tanya saja dengan petugas KVAC, di situ ramah sekali, pasti dikasih tahu bagaimana cara mengisi formulir. Jadi teman-teman ya, untuk trik supaya lebih cepat di ACC, tunjukkan bahwa diri kamu itu bahwa diri kamu itu layak untuk tinggal di Korea dan tidak merepotkan baik dari negara Korea sendiri atau negara kita sendiri. Paling kalau kalian punya BPKB mobil atau surat tanah yang nama kalian atau orang tua, tempelkan dia dari situ, fotokopi, lampirkan jadi satu. Itu sangat membantu teman-teman ya. Selain sponsor, kamu harus mencari surat sponsor bahwa kamu itu datang ke Korea disponsori oleh sebuah perusahaan. Terus rekening koran juga harus bagus, keluar masuknya keuangan, jadi bukan hanya saldo. Kalau kalian punya BPKB mobil atau surat tanah segala macam atas nama kalian atau orang tua kalian, silakan dilampirkan itu untuk meyakinkan bahwa kamu itu layak untuk bisa berkunjung ke Korea Selatan. Itu teman-teman ya. Kalau masalah berapa saldonya, kalian bisa menghitung berapa hari kamu stay di Korea, itu per hari rata-rata 1 juta. Kalau kamu stay-nya di Korea 20 hari ya siapkan saldo minimal 20 juta. Atau lebih banyak lebih bagus teman-teman ya. Itu teman-teman ya, beberapa trik dan syarat visa ke Korea kalian harus penuhi. Jangan sampai tidak terpenuhi itu semua syarat. Pelan-pelan rapikan, dan jangan sampai teman-teman karena terburu-buru akhirnya ada kesalahan. Berapa lama pengajuan visa sendiri itu? Sekitar 6 hari kerja teman. Atau jika visa kalian ditolak itu kalian bisa mengajukan kembali setelah 3 bulan teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk paspor itu kalian harus masih hidup 8 bulan dari tanggal keberangkatan kalian ke Korea. Jadi paspor tidak boleh kurang dari 8 bulan teman-teman ya untuk masa aktifnya. Itu juga penting sekali. Baik, setelah itu semua kalian penuhi. Syarat pertama SPT tahunan, formulir pendaftaran, paspor asli, pas foto background putih, ukuran 3,5 kali 4,5, surat keterangan kerja, SIU atau SIU bagi pengusaha, dan surat fotokopi kartu pegawai untuk pegawai negeri, kartu pelajar jika kalian masih belajar. Terus untuk ibu rumah tangga yang tidak mempunyai rekening bisa menggunakan rekening suami ya. Kalau kalian membawa asisten rumah tangga harus ada surat keterangan dari employer ya teman-teman, dan kartu kakak, kartu keluarganya si asisten kalian. Dan udah itu semuanya, udah isi semuanya lengkap, kalian tinggal melakukan proses pembayaran. Nah, proses pembayaran nanti kalian akan mendapatkan bukti untuk pengambilan, dan itu biasanya berupa print untuk bukti pengambilan paspor, dan yang ditahan paspor asli kalian ditahan selama pengkajian dokumen teman-teman ya. Oke, baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, beberapa cara untuk kalian bisa mengapply visa ke Korea. Memang agak sulit tapi silahkan dicoba. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kurangnya silahkan tambahkan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan komen, like, dan subscribe, serta jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Saya akhiri teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.